2020 roller coaster sih ya. 2020 ku itu sangat rumit. Tahun 2020 tuh jauh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2020 menurutku sih agak berat gitu. 2020 menurut aku cukup banyak pressure. Banyak hal-hal yang udah direncanain tapi ternyata nggak terlaksana. Karena di mana ada satu event yang aku ikutin yang dari dulu pas masuk SMA itu udah aku impiin tapi tiba-tiba dibatalin. Jadi kayak agak kecewa gitu sih. Pelayanan, Holiday, liburan sama keluarga, family time, kumpul-kumpul bareng keluarga. Perayaan saat Tuhan Yesus lahir. happy, Pohon Natal, Kado, celebration. Dekorasi rumah, yang pasti dari tahun-tahun sebelumnya persiapan buat ibadah Natal sih, kayak belajar buat setting atau apa yang baru gitu. Ada pelayanan tentunya, maupun di youth atau gereja umum. hampir setiap hari latihan buat perayaan ibadah Natal. yang pasti bersih-bersih rumah sih karena jaga-jaga kalau bakal ada tamu yang dateng dan nyusun kue mungkin. Pastinya nggak sama. Nggak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya sih. Less of celebrations ya karena kondisi yang sekarang ini nggak akan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tentunya pasti bakal berbeda dari Natal di tahun-tahun yang sebelumnya karena kita nggak bisa leluasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Terus juga di tahun ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada gitu. Menurutku nggak akan beda sih Natal tahun ini sama sebelumnya, karena inti dari Natal itu sebetulnya kan tidak berubah. Inti dari Natal Kasih. Menurut aku inti Natal itu sukacita. Ibadah, Pengorbanan. pengharapan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakar harapanku dan doaku.
There's nowhere the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Born is the King of Israel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang maka lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut
perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born, one night divine, oh, night, one night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining.
our dear Savior's birth. Lay the world in sin and error hiding, till He appeared and the soul found its worth. A tale of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, on night divine, oh night divine. For a child has been born today, a Savior to redeem this world. With all the angels of heaven today, we proclaim and sing. Fall on your knees, oh hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born, on night divine, oh night divine. On your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, on night divine, oh night divine, on night divine, oh night, oh night Shalom anak-anak muda Kota Malang. Saya bersyukur bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Sekalipun kita dalam ibadah online, ya kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa sebentar. Bapa, terima kasih untuk saat ini kami ada di akhir 2020 dan kami bersyukur untuk seluruh hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Banyak tantangan, banyak kesulitan, tapi kami bersyukur kami ada di akhir daripada 2020 ini. Dan inilah saatnya kami juga bersuka cita untuk memperingati kelahiran-Mu Tuhan. Di dalam ibadah Natal pada saat ini kami bersyukur apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Engkau mau lahir bagi kami, Engkau mau hadir bagi kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya percaya
Natal 2020 akan menjadi Natal yang tidak terlupakan. Karena apa? Biasanya kita Natal di gedung gereja, biasanya kita Natal mendapatkan gift, Natal kita mungkin bersama keluarga, tapi Natal 2020 menjadi Natal yang mungkin berbeda. Menjadi Natal di mana kita merayakan hanya di rumah, merayakan melalui online, merayakan yang kayaknya nggak biasa, yang merayakan Natal sepi begini. Tetapi satu hal yang lain adalah kita bersyukur karena dengan Natal seperti ini kita bisa merenungkan, kita lebih bisa untuk merasakan bahwa esensi sesungguhnya dari Natal bukan pesta pora. Esensi sesungguhnya dari Natal bukan hanya sekedar perayaan yang besar, megah, tetapi esensi daripada Natal adalah kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. 2000 tahun yang lalu Yesus mau hadir bagi kita. 2000 tahun yang lalu Yesus mau lahir bagi kita. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia pencipta, penguasa alam semesta ini. Tapi Dia mau merendahkan dirinya, Dia mau membatasi dirinya untuk menjadi manusia, untuk menjadi seorang bayi lahir ya di kandang domba, di tempat yang mungkin bagi kita bukan selayaknya. Tapi Dia rela melakukan itu karena untuk satu hal, Dia mengasihi kita. Dia mau berjumpa dengan kita. Dia mau mengosongkan dirinya. Dia mau membatasi dirinya. Bahkan di kitab Filipi dikatakan dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Hanya untuk supaya kita mengalami kehadirannya. Perjumpaan dengan Yesus. Nah di dalam Markus pasal 7 ayat 37. Jadi perayaan Natal adalah perayaan di mana Tuhan itu mau berjumpa dengan kita. Dia mau turun merendahkan dirinya untuk berjumpa dengan kita. Dan apa yang terjadi waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Yesus. Markus pasal 7 ayat 37 dikatakan demikian. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini dengan jelas berkata, kehadiran Yesus membuat orang-orang takjub, membuat orang-orang tercengang. Karena yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Mereka berkata, wow, Yesus luar biasa. Perjumpaan dengan Yesus mengakibatkan yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Christmas, Natal bukan hanya perayaan. Christmas atau Natal bukan hanya sekedar ibadah yang megah di gereja. Tapi Natal harusnya diperingati sebagai kehadiran Kristus dalam kehidupan kita semua. Dan kehadiran Kristus, perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat segala-galanya yang baik. Sudah banyak saudara, anak-anak muda yang mau mengalami perjumpaan dengan Yesus dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Yang mau katakan amin. Perjumpaan dengan Tuhan akan mengubahkan segalanya. Perjumpaan dengan Yesus akan menjadikan segala-galanya yang menjadi baik. Di dalam Alkitab, Yakub setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah. Yang tadinya penipu menjadi Israel, menjadi pangeran Allah. Musa yang tadinya pengembala kambing domba, dia berjumpa dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi nabi yang dihormati sampai hari ini. Gideon, seorang yang masih muda, waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menjadi pahlawannya Tuhan. Bahkan Yeremia, waktu Yeremia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi nabi yang luar biasa, nabi yang berani, nabi yang bisa mati-matian, cinta mati-matian kepada Tuhan. Dia gak peduli lagi dengan semua penganiayaan yang dia alami. Tapi dia hidup dengan radikal. Karena apa? Perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan. Yeremia, di awal dia gak mau jadi nabi. Dia berkata, saya masih muda, mana bisa saya. Tapi Tuhan menjumpai Yeremia. Yeremia berubah. Hari-hari ini dikenal, ya, dinubuatkan akan bangkit generasi Yeremia. Saudara dan saya percaya ini waktunya. Bagaimana seorang Yeremia bisa mati-matian cinta kepada Tuhan waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Saat ini sudah banyak saudara yang mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Saulus, orang yang anti Kristen, orang yang menyetujui untuk Stefanus dirajam, orang yang menangkapi banyak orang Kristen. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, Saulus berubah menjadi rasul yang radikal,
Bahkan namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus. Hidup kita akan berubah waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, pertanyaannya adalah di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus hari-hari ini? Ya. Kalau saya tanya, apakah saudara mau mengalami perjumpaan dengan Yesus? Pasti jawabannya saya mau mengalami. Di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus? Ya, ada 2 poin yang saya ingin share pada saat ini. Yang pertama, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya Alkitab, di dalam Alkitab kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Di dalam tulisan-tulisan di dalam Alkitab yang kita baca, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Banyak orang Kristen malas baca Alkitab. Banyak orang Kristen gak mau baca Alkitab, mendengar firman Tuhan gak mau, itu hal-hal yang membosankan. Tapi ternyata waktu kita punya kepedulian terhadap firman Tuhan, kita mau mendengar, kita mau membaca, mempelajari, bahkan merenungkan, melakukan firman Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Karena Alkitab berkata firman itu adalah Allah sendiri. Jadi anak-anak muda, mari hari-hari ini dorong diri kita untuk peduli sama firman Tuhan. Untuk aware sama firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Ada satu kisah di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Matius pasal 5 ayat 5 sampai 8. Dikatakan demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata dan hamba aku itu akan sembuh." Saudara, perwira ini minta tolong sama Yesus. "Tuhan Yesus, pembantu saya sakit." Yesus bilang begini, "Oke, aku mau ke rumahmu. Ayo kita berdoa untuk pembantu kamu." Tapi perwira ini bilang begini, "Enggak usah. Satu kata saja dari Tuhan Yesus akan menyembuhkan pembantu saya." Saudara, saya mendapatkan sesuatu di ayat ini ada begini. Satu kata dari Tuhan, satu kata dari firman Tuhan, satu kata dari surga akan mengubah hidup kita. Satu kata bisa mengubahkan hidup saudara dan saya. Satu kata bisa membuat saudara dan saya sembuh. Satu kata dari surga bisa membuat kondisi kita berubah. Tapi kita perlu firman-Nya. Kita perlu suara dari surga. Kita perlu suara daripada Yesus. Kita perlu suara dari firman-Nya. Dan firman-Nya apa? Alkitab. Kita akan mengakhiri 2020, memasuki 2021. Ayo lebih peduli dengan firman Tuhan. Ayo lebih mengasihi firman Tuhan. Ya, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Maka saya percaya kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan perjumpaan dengan Yesus akan mengubah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di dekatku. Dan takkan ku takut, asal Kau besertaku, di dekatku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang kedua, di mana kita bisa berjumpa dengan Yesus? Di dalam Mazmur 22 ayat keempat dikatakan demikian. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal Engkaulah yang kudus,
yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di sini dikatakan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam artinya tinggal. Bersemayam artinya hadir. Bersemayam artinya dia ada di dekat kita. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Apa maksudnya? Di atas puji-pujian kita. Waktu kita memuji Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, Dia hadir, Dia nyata bagi kita. Jadi waktu kita memuji Tuhan dengan segenap hati, ya, maka Dia hadir dan kehadirannya akan mengubah hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah segala pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Perhatikan bahwa waktu Paulus dan Silas berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Apa yang terjadi? Kelepasan terjadi. Apa yang terjadi? Pemulihan terjadi. Apa yang terjadi? Jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Ya, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Puji-pujian akan mengubah hidup kita. Puji-pujian, doa, pujian, penyembahan akan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tapi masalahnya begini. Paulus dan Silas waktu mereka memuji Tuhan, mereka belum tahu bakal akan ada gempa bumi. Waktu Silas dan Paulus memuji Tuhan, mereka belum tahu kalau pintu-pintu akan terbuka. Mereka memuji Tuhan sebagai ekspresi syukur mereka. Sekalipun di dalam tekanan, mereka tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Sekalipun di dalam kesulitan, mereka berkata, Tuhan Engkau tetap segalanya dalam kehidupanku. Mereka gak expect, mereka gak berharap pintu terbuka. Artinya mereka punya ketulusan. Pujian itu bukan untuk sesuatu, saudara. Banyak orang Kristen sekarang memuji, memakai ayat ini yang berkata, kalau kita berdoa memuji menyembah Tuhan, maka pasti ada mujizat di depan, seperti Paulus dan Silas. Tapi masalahnya dulu Paulus dan Silas gak pernah tahu di depan mereka ada mujizat. Orang Kristen sekarang, mereka berdoa memuji menyembah untuk satu tujuan. Nah, ini yang harus kita rubah anak-anak muda. Mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bukan untuk satu tujuan, supaya saya dapat jodoh, supaya saya diberkati, supaya pekerjaan saya berhasil. Enggak salah kita berharap, tapi waktu kita memuji Tuhan, biarlah itu ekspresi dari dalam hati untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang besar. Sekalipun mungkin kita dalam kesulitan, kita tetap berkata, Tuhan tetap luar biasa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Maka tahun yang baru 2021 akan menjadi tahun yang berbeda. Kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus, karena kita dengan tulus, dengan kemurnian menyembah Dia, bukan untuk expect sesuatu, tapi karena kita tahu Tuhan layak kita sembah, Tuhan layak kita puji. Amin. Anak-anak muda Kota Malang, biarlah Natal tahun ini menjadi berbeda. Bukan berbeda dalam acara. Selama ini kan berbeda dalam apa? Lightingnya lebih banyak. Berbeda dalam apa? Dramanya lebih bagus. Tapi hari ini kita sedang berbicara, kita menjadi berbeda. Karena kita tahu Natal menghadirkan Kristus bagi kita. Dan kehadiran Kristus mengubahkan kita semua. Yang percaya katakan amin. Mari saya ajak kita semua angkat tangan bersama-sama. Buka hati kita. Hadiratnya akan menjamah kita. Kuasanya akan bekerja pada saat ini. Haleluya, haleluya. Kau hadir bagi kami. Kau nyata bagi kami. Haleluya. Mari apapun situasi hidup kita, kita nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Kau hadir bagi kami, Kau nyata bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Kau hadir, Kau menjamah setiap umat. Terima kasih Tuhan, biar di perayaan Natal Youth GBI Suropati Malang ini Tuhan, Kau menjamah setiap anak-anak muda-Mu, Kau membangkitkan mereka. Biar perayaan Natal 2020 ini menjadi titik balik kehidupan kami. Kami akan menyongsong 2021 dengan iman kami bahwa Tuhan akan menjadikan 2021 tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Terima kasih, Kau berikan sukacita bagi kami dan berkat-Mu bagi kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.